Mapur, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-53, Jumat 29 November 2024. Siap! Lanjutkan! Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang berlangsung di halaman kantor Bupati Maluku Tengah, Jumat 29 November 2024, dengan mengusung tema Korpri untuk Indonesia. Upacara dipimpin penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Jauhari Tuarita SPI, serta bertindak sebagai Komandan Upacara, Sudirman Lewenusa SSTP, selaku Kepala Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam sambutan Presiden Republik Indonesia yang dibacakan penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah mengatakan, Korpri merupakan bagian integral dari pemerintah dan harus tetap diperkuat sebagai komponen strategis bangsa. Korpri juga berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Turut menjadi peserta upacara Hari Ulang Tahun ke-53 Korpri, yakni Forkopimda Maluku Tengah, pimpinan TNI Polri, staf ahli Bupati, asisten Sekda, pimpinan OPD, serta seluruh ASN, P3K, serta honorer di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah. Dalam rangkaian upacara juga turut dilakukan penyerahan piagam penghargaan Satya Lencana kepada 103 ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang diterima secara simbolis oleh Albert Tamaela, menerima penghargaan Satya Lencana 30 tahun, Muhammad Saleh Bahang menerima penghargaan Satya Lencana 20 tahun, serta Samsul Bahri Abdi menerima penghargaan Satya Lencana 10 tahun. Pada hari ini, 29 November tahun 2024, Korpri memperingati ulang tahunnya yang ke-53. Sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus penasihat nasional Korpri, serta atas nama pemerintah, negara dan pribadi, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota Korpri dimanapun bertugas. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar Korpri yang selama ini lebih dari setengah abad telah memberikan pengabdian terbaik dengan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara. Tema ulang tahun kali ini, Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Indonesia, sangat tepat untuk menggambarkan peran Korpri dalam perjalanan bangsa ini. Segenap anggota Korpri yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini kita memasuki babak baru pemerintahan setelah melalui proses demokrasi. Mari kita dukung program-program pemerintah yang selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia dengan tujuan utama untuk memperkuat jiwa Korps Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa. Saya berharap Korpri menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi aparatur sipil negara, sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan aparatur sipil negara, dan menjadi wahana mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat. Saya juga mengajak seluruh Dewan Pengurus Korpri di pusat maupun daerah untuk mengaktifkan kembali seluruh program dan kegiatan Korpri sejalan dengan tujuan besar organisasi ini. Saya juga mendorong percepatan penerbitan peraturan pemerintah tentang Korpri sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi seluruh aparatur sipil negara. Anggota Korpri yang saya banggakan, Korpri merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, Korpri berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, saya meminta agar Korpri tetap diakomodasi dalam kedinasan, sehingga aspirasi aparatur sipil negara dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional dan profesional untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan. Aparatur sipil negara harus selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas dan tetap setia kepada negara, siapapun pemimpinnya. Akhirnya saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk menjadi pedoman. Yang pertama, perkuat solidaritas dan kerjasama Korpri. Jadikan Korpri simbol persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Yang kedua, dorong inovasi dan efisiensi. Utamakan pelayanan cepat, hemat, dan transparan melalui teknologi digital dan e-government. Yang ketiga, perkuat integritas dan disiplin. Tunjukkan integritas tinggi, disiplin, dan patuhi hukum di setiap lini pelayanan. Yang keempat, pastikan akses pangan sehat. Bantu penyediaan pangan bergizi bagi kelompok rentan. Yang kelima, dukung ketahanan energi, transisi ke energi terbarukan, kurangi impor, dan tingkatkan efisiensi. Yang keenam, turunkan kemiskinan, kolaborasikan program pengentasan kemiskinan dengan kementerian terkait. Yang ketujuh, jaga netralitas dan loyalitas. Aparatur sipil negara tetap netral dalam politik, setia kepada kepentingan rakyat dan bangsa.